Protokol 1. Sebelum kehidupan semesta tanpa pusat. Sebelum kehidupan muncul, tidak ada pusat, tidak ada atas bawah, tidak ada tujuan, tidak ada makna, tidak ada kehendak. Semesta bergerak menurut hukum fisika yang tidak peduli pengamat, tidak menunggu penalaran, dan tidak pernah menyesuaikan diri dengan makhluk manapun. Waktu berjalan tanpa identitas, energi berpindah tanpa motif, materi terbentuk tanpa rencana, ruang mengembang tanpa memberi tempat istimewa kepada siapapun. Jika manusia ingin memahami kehidupan, ia harus terlebih dahulu memahami keadaan sebelum kehidupan ada. Sebuah keadaan yang tidak memberi tempat bagi ambisi, tidak memberi ruang bagi moral, dan tidak memberi panggung bagi kesadaran. Semesta sebelum kehidupan bukanlah kekacauan. Ia hanya netral, murni bekerja menurut hukum yang paling sederhana namun paling tak terbantahkan, bahwa energi akan selalu memilih bentuk yang paling stabil. Tidak ada suara yang memerintah. Tidak ada pikiran yang merancang. Tidak ada rencana yang disusun. Stabilitas adalah satu-satunya arah. Stabilitas inilah yang akhirnya membuka ruang bagi sesuatu yang lebih kompleks. Struktur yang mampu bertahan, mengulang pembentukan struktur dirinya, memperbaiki struktur dirinya, dan mempertahankan bentuknya saat lingkungan berubah. Struktur tersebut kelak disebut kehidupan. Namun jauh sebelum ia datang, alam semesta terlebih dahulu harus mencapai kondisi yang memungkinkan kehidupan tersebut terjaga dengan baik. Inilah kebenaran pertama yang harus diterima para pembaca kitab The Quorum, asal-usul sistem. Kehidupan bukan tujuan semesta. Kehidupan hanyalah konsekuensi logis dari proses yang jauh lebih awal dan jauh lebih besar. Sebelum ada kehidupan pertama, tidak ada batasan moral, serta tidak ada kecerdasan dan tidak ada arah. Yang ada hanya hidrogen yang mendingin, gravitasi yang mengumpulkan, tekanan yang menyalakan bintang, dan ledakan yang menciptakan unsur, dan waktu yang mengatur semuanya tanpa peduli siapa yang akan datang kelak. Sama seperti tidak ada pusat, tidak ada juga kehendak. Tidak ada yang menunggu kehidupan terjadi. Tidak ada yang merencanakannya, tidak ada yang memberi mandat agar ia muncul. Namun ketika kondisi fisik tertentu tercapai, dan hanya ketika kondisi itu tercapai, bentuk-bentuk awal kehidupan menjadi mungkin. Inilah momen di mana semesta tidak berubah arah, tetapi kehidupan muncul sebagai efek samping dari dinamika energi yang sedang menuju kestabilan baru. Dari seluruh kemungkinan bentuk yang dapat muncul, yang pertama tidak pernah berupa raksasa, tidak pernah berupa makhluk cerdas, dan tidak pernah berupa bentuk yang rumit. Yang pertama lahir adalah mikroba, karena dalam semesta yang netral dan tanpa pusat, hanya bentuk paling sederhana yang mampu bertahan di tengah ketidakpastian kosmik. Ini adalah alasan mengapa kitab The Quorum,
Asal-usul sistem dimulai dari semesta, bukan dari manusia, untuk menghancurkan ilusi manusia bahwa ia adalah pusat dari cerita, padahal manusia baru muncul setelah semesta bekerja selama miliaran tahun tanpa kehadirannya. Sebelum ada kehidupan, tidak ada ilmu. Sebelum ada manusia, tidak ada pengetahuan. Sebelum ada mikroba, tidak ada sejarah apapun. Biologi adalah titik balik pertama dalam semesta, bukan fisika, bukan matematika, bukan logika, bukan mitologi. Biologi adalah saat ketika materi mulai memiliki arah, bukan karena kehendak, tetapi karena kemampuan untuk mempertahankan dirinya. Kemampuan bertahan itulah yang menjadi fondasi seluruh pengetahuan manusia kelak. Para pembaca The Quorum, asal-usul sistem harus mulai memahami dari bab pertama bahwa semesta tidak dimulai dengan manusia, ilmu tidak dimulai dengan teori, sejarah tidak dimulai dengan tulisan, dan makna tidak dimulai dengan kesadaran. Semuanya dimulai ketika kehidupan pertama berhasil bertahan lebih dari satu siklus perubahan lingkungan. Itulah titik ketika alam mulai memiliki memori, bukan dalam bentuk teks, tetapi dalam bentuk struktur yang disalin dari satu generasi ke generasi berikutnya. Memori pertama itu bukan bahasa manusia, bukan simbol, bukan angka, bukan ritus, melainkan kode biologis, cikal bakal dari seluruh ilmu pengetahuan yang kelak dikembangkan oleh spesies yang bahkan belum ada pada waktu itu. Dengan memahami semesta sebelum kehidupan, para pembaca dapat memahami mengapa kehidupan muncul. Dengan memahami mengapa kehidupan muncul, para pembaca dapat memahami mengapa mikroba menjadi arsitek awal dari segala sistem yang ada tersebut. Dari titik inilah kitab The Quorum, asal-usul sistem, bergerak ke protokol berikutnya, bagaimana struktur pertama itu lahir, bertahan, dan menjadi fondasi seluruh ilmu yang dimiliki umat manusia sekarang. Protokol 2, kelahiran struktur pertama, ketika materi belajar mempertahankan diri. Sebelum kehidupan lahir, materi hanyalah materi. Ia tidak memiliki ambisi, tidak memiliki arah, dan juga tidak memiliki kehendak. Ia hanya mengikuti hukum fisika yang menjaga kestabilan semesta. Namun pada satu titik dalam sejarah kosmik, keadaan fisik tertentu, suhu, tekanan, komposisi kimia, dan ketersediaan energi bertumpuk dalam pola yang sangat jarang. Bukan disengaja, bukan direncanakan, tetapi mungkin secara alami. Dari pola ini muncul sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, materi yang mampu mempertahankan bentuknya.
Inilah momen ketika semesta tidak berubah arah, tetapi materi mencapai tingkatan baru, kemampuan untuk menolak kehancuran. Penolakan terhadap kehancuran inilah yang berikutnya kita sebut kehidupan. Kehidupan tidak dimulai dengan kesadaran, tidak dimulai dengan kemampuan bergerak, tidak dimulai dengan reproduksi, tidak dimulai dengan tujuan. Kehidupan dimulai dengan sesuatu yang lebih sederhana dan lebih fundamental. Stabilitas yang cukup lama untuk menyalin diri. Segala bentuk kehidupan setelahnya hanyalah variasi kompleks dari prinsip awal ini. Struktur pertama itu bukan makhluk, bukan organisme, dan juga bukan entitas spiritual. Ia adalah kombinasi molekul yang cukup stabil, cukup fleksibel, cukup mampu menyerap energi, dan cukup mampu menahan entropi. Ketika sebuah struktur dapat mempertahankan dirinya lebih lama daripada runtuhnya lingkungan di sekitarnya, maka disitulah kehidupan memulai langkah pertamanya, langkah yang tidak disadari oleh siapapun. Inilah eksperimen pertama alam, dan hasilnya adalah sesuatu yang tidak bersuara, tidak terlihat, tidak megah, tetapi memiliki dampak yang lebih besar daripada seluruh kerajaan manusia kelak. Struktur pertama ini kemudian mempelajari satu hal yang mengubah sejarah bumi, menyalin diri. Bukan dalam arti belajar, tetapi dalam arti bahwa struktur yang bisa meniru dirinya memiliki peluang bertahan lebih tinggi daripada struktur yang tidak bisa meniru dirinya. Inilah awal dari evolusi. Bukan evolusi seperti yang dimengerti manusia, bukan tentang peningkatan atau kemajuan, tetapi evolusi sebagai mekanisme mempertahankan keberlanjutan informasi. Informasi pertama bukan bahasa, bukan suara, bukan tanda, tetapi urutan molekul yang dapat dikembalikan ke bentuk semula setelah runtuh sebagian. Seluruh kehidupan bumi, semua tumbuhan, hewan, jamur, manusia, berutang keberadaannya pada momen tunggal ini, ketika materi mulai menyimpan memori tentang dirinya. Ketika memori itu tersimpan, semesta memiliki sesuatu yang baru, entitas yang bukan hanya mengikuti hukum fisika, tetapi juga mengikuti logika mempertahankan bentuk. Dari logika tersebut lahirlah kemampuan lain secara bertahap, memperbaiki kerusakan, menggunakan energi lebih efisien, merespons perubahan lingkungan, dan membentuk ruang internal yang membatasi ancaman, dan akhirnya berinteraksi dengan struktur lain. Inilah titik di mana struktur pertama mulai berubah menjadi sesuatu yang kelak menjadi dasar semua kehidupan, protosel, cikal bakal mikroba modern. Tetapi sebelum protosel muncul, satu prinsip sudah jelas tertancap. Kehidupan adalah strategi alam untuk memperpanjang stabilitas. Tidak ada yang suci tentang kelahirannya, tidak ada yang filosofis tentang kemunculannya, tidak ada yang spiritual tentang bentuk awalnya. Justru karena kesederhanaannya, kehidupan mampu bertahan miliaran tahun, karena ia dibangun bukan oleh ambisi tetapi oleh fungsi.
Semua ilmu manusia dimulai dari titik ini, karena pada saat struktur pertama mulai menyalin diri, alam mulai memiliki sejarah, dan sejarah inilah yang menjadi dasar dari seluruh ilmu pengetahuan modern. Sebelum struktur ini muncul, tidak ada yang dapat disebut pengetahuan, tidak ada pengamatan, tidak ada pemahaman, tidak ada proses belajar. Tapi ketika materi mulai memiliki memori, semesta mulai memiliki arah baru, arah yang tidak ditentukan oleh kehendak, tetapi oleh probabilitas stabilitas jangka panjang. Inilah fondasi bagi semua biologi, dan biologi adalah fondasi bagi semua pengetahuan manusia. Karena itu, untuk memahami siapa manusia, para pembaca harus memahami apa yang membuat struktur pertama tersebut tidak hancur. Kitab The Quorum, asal-usul sistem, melanjutkan perjalanan ini dengan memasuki protokol berikutnya, bagaimana protosel berevolusi menjadi mikroba, arsitek tertua kehidupan.